Hi guys, welcome back to my channel Day 36, One Day, One Knowledge. Ternyata kita tuh tetap bisa kelihatan pintar walaupun kita nggak harus dituntut untuk pakai bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi banget kalau lagi jadi pembicara. Hah? Emang iya? Ternyata guys, yang orang cari itu bukan kita yang terlihat sok hebat, sok pintar. Dengan kita memaksakan diri harus tahu seluruh bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi banget. Karena yang orang lain cari itu adalah gimana caranya mereka bisa dapat knowledge baru. Sama nih kayak aku nih sekarang. Aku setiap hari berusaha untuk cari tentang satu hal baru, knowledge baru, tentang komunikasi khususnya. Otomatis kan yang aku lihat mungkin ada sebagian beberapa video atau beberapa dari buku yang mungkin pada saat aku ngedengerin itu mereka menjelaskan menggunakan bahasa yang mungkin terlalu gimana. Tapi aku berusaha untuk menyimpulkan itu dan bisa explain ke teman-teman semuanya dengan bahasa sesimpel mungkin. Kayak gitu. Nah, hari ini aku baru dapetin satu hal yang ngajarin aku tentang kita tuh ternyata nggak harus pakai bahasa yang tinggi-tinggi banget loh biar tampil perfect di depan orang lain gitu. Karena teman-teman, kita ini sering kali ya berusaha untuk tampil pinter, tapi kita itu memaksakan diri dengan ya kita kadang berusaha pakai kata-kata yang rumit, penjelasan yang terlalu bermuter-muter aja, terus kalimat yang panjang banget. Padahal ya jelasin aja gitu, intinya tuh kayak gini, jangan terlalu banyak improv yang panjang banget. Jadinya orang bukan justru tambah paham dengan apa yang kita bilang, tapi orang tuh bingung maksudnya apa sih gitu loh. Nah makanya dengan cara kita menggunakan bahasa sederhana aja nih, itu tuh nggak nurunin harga diri kita guys. Kayak konten sebelumnya, kita gunain bahasa sederhana itu nggak jadiin diri kita tuh adalah orang yang bodoh. Enggak. Justru kalau kita bisa ngejelasin dengan bahasa sederhana, tandanya kita tuh paham dan kita tuh menguasain apa yang kita bicarakan sekarang gitu loh. Justru kalau kita gunain bahasa-bahasa yang kompleks, bahasa-bahasa yang ya terlalu berat banget, dan audiens kita ini nih, kita tahu mereka orang-orangnya orang biasa aja, bukan orang-orang yang sekelas misalkan intelek banget, profesor banget gitu. Jadi ya kita harusnya menyesuaikan mereka gitu loh. Makanya kan di public speaking itu kan kita harus tahu. Sebelum kita perform, coba kita kasih tahu dulu. Kita harus tahu kira-kira audiens kita nih level pendidikan mereka tuh gimana sih? Gitu. Oh, segini nih misalkan. Ya udah kita coba pakai untuk di level mereka, nggak perlu kita bahasa yang tinggi-tinggi gitu. Just ya kita pakai bahasa yang simple, sederhana, tapi kita ngerti. Nah, biar kita ngilangin overthinking kita nih. Aduh, aku takut nih kelihatan kayak aku ngerasa bodoh banget kalau misalnya nggak pakai istilah-istilah. Boleh kita gunain istilah-istilah, tapi satu kita lihat dulu audiens kita ini tingkat pendidikannya segimana. Kalau mereka misalnya mereka S2, S3, is oke, kita boleh. Tapi misalkan levelnya itu orang biasa aja, boleh kok kita pakai istilah-istilah yang mungkin teoritis, apapun itu ya, kita boleh. Tapi setelah kita ngejelasin nih tentang istilah ini, kita harus kasih penjelasan dari istilah itu sendiri gitu. Misalkan kita bilang kayak ya di dalam public speaking itu ada 3 teori. Yang pertama itu kita tekstual, yang kedua memorizing, yang ketiga adalah impromptu. Nah, tekstual kita jelasin, tekstual itu adalah sebuah metode dalam public speaking dengan cara kita itu membaca gitu. Misalkan memorizing itu diambil kata memorize, mengingat, menghafal. Nah, jadi yang kita gunakan adalah dengan cara menghafal dan seterusnya. Kayak gitu. Biar apa? Orang bukan hanya nerima kayak, wih keren banget. Misal, itu kan harapan kita kan kayak, wih keren banget. Padahal orang nganggapnya, apa sih maksudnya tadi? Apa sih? Iya kan? Nah, makanya yang kita butuhkan adalah coba kita untuk bisa paham akan situasi dan kondisi. Kita nggak perlu kok harus menggunakan bahasa yang berat-berat kayak gitu. Karena teman-teman,
komunikasi yang baik itu bukan seberapa tinggi kosakata yang kita pakai. Itu loh. Karena yang sejatinya, yang realitasnya ya adalah seberapa mudah orang lain tuh bisa ngerti apa yang kita sampein gitu loh. Jadi bukan kita tuh ngerasa kayak, oh aku harus tinggi-tinggi. Enggak. Justru semakin sederhana bahasa yang kita pakai, orang semakin paham, berarti itulah kamu sudah pakai komunikasi yang benar. Gitu loh. Karena kan elemen dari komunikasi itu kan adalah gimana caranya seorang komunikator ya, yang penyampai pesan itu bisa menyampaikan pesannya sama seorang komunikan atau yang penerima pesan, dan si komunikan ini paham dan ngerti apa yang kita sampaikan tadi. Kalau bisa timbulin feedback, dia ngerti kayak, oh iya ya aku baru tahu loh tentang itu. Itu responnya. Bukan justru kayak orang tuh bertanya-tanya, ini apa sih? Enggak. Berarti ada sesuatu yang salah di situ. Mungkin cara penyampaian kita. Nah, di sini teman-teman ada beberapa tips yang bisa kita pakai. Ya, ada beberapa prinsip yang bisa kita pakai ketika kita menjadi pembicara atau kita menjadi seorang komunikator. Yang pertama adalah coba kita gunakan bahasa atau kalimat yang pendek dan jelas gitu. Jadi misalkan kita udah tahu nih, oh pembahasan kita terlalu panjang gitu. Kita coba deh pakai bahasa yang lebih simpel lagi. Dan pakai bahasa sehari-hari, ya bukan kosakatanya itu non formal ya, bukan, tapi justru kita tuh kayak tetap bahasanya itu bisa tetap baku tapi tetap santai gitu loh. Nah, dengan cara seperti itu kesannya kita lebih humble, kesannya kita nggak kaku, kita nggak sok pintar, dan justru kita tuh berusaha menyatukan ritme kita dengan audiens kita. Itu yang pertama. Yang kedua, coba deh kita hindari istilah-istilah yang mungkin terlalu berat ya. Kita hindari gitu. Jikalau perlu pun seperti yang saya bilang tadi, coba deh kita jelaskan juga setelah pakai istilah itu, kita jelaskan, oh maksud dari istilah ini tuh ini. Gitu, biar jadi knowledge baru untuk orang lain. Nah, yang ketiga apa? Setelah kita kasih istilah tadi, kita boleh pakai contoh. Justru nih, dengan penjelasan yang kita sampaikan, panjang boleh ya, tapi kita kasih contohnya. Misalkan di dalam metode public speaking tadi, itu ada beberapa metode kan. Salah satunya adalah tekstual. Tekstual itu dengan cara membaca. Contohnya, yang sering kita temui sehari-hari adalah orang pidato. Setelah itu orang kata sambutan, orang khutbah. Itu kan pakai teks semua nih. Nah, itu yang dinamakan dengan metode tekstual. Misalkan orang yang metodenya itu impromptu. Ya seperti saya sekarang, saya menjelaskan tanpa ada menggunakan PPT, tanpa ada menggunakan cue card, tanpa ada menggunakan teks. Nah, ini namanya metode impromptu. Dengan seperti itu teman-teman, percayalah, orang akan lebih mengerti. Gitu. Jadi nggak hanya contoh kita bilang kayak gini. Ya gunakan, ketika komunikasi kita gunakanlah empati di dalam hubungan menjalin kedekatan. Orang nggak ngerti. Kita kasih lagi contoh, misalkan, oh kita harus mengedepankan empati loh ketika berkomunikasi. Contohnya kayak, kalau misalkan ada teman kamu lagi curhat, jangan tiba-tiba disamber, jangan tiba-tiba dicela. Justru, coba deh kamu dengarkan dulu, kamu pahami, kamu rasakan apa maksudnya dia. Baru kamu tanya, kira-kira aku mau kasih solusi ke kamu, perlu nggak? Atau cuma pengen ngedengerin aja? Gitu. Itu namanya empati. Orang jadi lebih mengerti, oh ya kayak gini. Seperti itu. Dan tips yang terakhir adalah perhatikan reaksi lawan bicara kita. Kalau misalkan lawan bicara kita ngerasa kayak dia kebingungan, kita harus introspeksi diri. Jangan kita merasakan, oh kita tutup terusin, ini gayaku, enggak. Justru dengan kita ngelihat reaksi lawan bicara kita bisa mengerti, kayaknya ada yang salah dari komunikasi aku. Mungkin bahasaku yang terlalu berat, bahasaku yang terlalu baku, atau seperti apa. Jadi intinya dari komunikasi adalah bagaimana caranya kita itu bisa menyampaikan sesuatu ke komunikan kita bisa paham dengan gampang. Ya. Karena ingat, seorang public speaker yang baik bukanlah dia yang selalu menggunakan kosakata yang tinggi. Tapi seorang public speaker yang baik adalah dia yang bisa menyesuaikan bahasanya dan mensimpelkan bahasanya biar audiensnya bisa gampang untuk memahami apa yang dia maksud. Baby enough,
Thank you for watching this video and bye-bye.